Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Farinka Rizky Aliviana dengan NPM 0721012291 dari Program Studi Pendidikan Matematika Semester 2 Universitas Pekalongan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang matematika diskrit, yaitu tentang teori grid. Yang pertama di sini ada definisi graf. Graf digunakan untuk merepresentasikan atau menggambarkan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Jadi graf ini terdiri dari titik V dan himpunan sisi E. Titik di sini bisa kita namakan sebagai simpul jika di dalam graf, atau bisa kita lihat himpunan pertama, yaitu V adalah himpunan tak kosong dari simpul-simpul. Jadi V-nya itu tidak boleh kosong, artinya untuk membentuk suatu graf minimal harus terdiri dari satu buah simpul. Titik di sini juga bisa kita namakan menjadi V1, V2, dan sampai Vn. Kemudian himpunan kedua yaitu himpunan sisi yang menghubungkan sepasang simpul. Jadi dua buah simpul itu akan dihubungkan oleh satu sisi. Di sini kita bisa namakan menjadi E1, E2, E3 hingga En. Kemudian selanjutnya bisa kita lihat contoh sederhana dengan sejarah grafik, yaitu masalah jembatan Konigsberg. Kita bisa lihat dari gambar 1, pada gambar sebelah kiri adalah gambaran dari jembatan Konigsberg, kemudian sebelah kanan ini adalah representasi dari jembatan tersebut, tetapi berupa graf. Contoh yang pertama di sini terdapat sebuah graf dengan 4 simbol, sehingga bisa kita tuliskan himpunan V-nya atau himpunan partisinya adalah V1, V2, V3, dan V4, dengan V1-nya adalah simpul 2 dan V4-nya adalah simpul 4. Atau dengan kata lain, elemen dari himpunan P-nya adalah 1, 2, 3, 4, yang artinya titik-titiknya ada 4, yaitu 1, 2, dan titik 3 dan titik 4. Untuk himpunan E atau himpunan sisinya berisikan E1, E2, E3, dan E4. Untuk E1 di sini adalah himpunan pasangan berurutan dari 1, 2, artinya sisi E1 menghubungkan simpul 1 ke simpul 2, kemudian sisi E2 menghubungkan simpul 1 ke simpul 3, dan sisi E3 menghubungkan simpul 2 ke simpul 3, sisi 4 menghubungkan simpul 2 ke simpul 4, dan seterusnya hingga menghubungkan simpul 3 ke simpul 4. Untuk penomoran E1 hingga E5 di sini boleh tidak berurutan. Untuk gambar yang kedua adalah graf dengan V sama dengan 1, 2, 3, 4, dan kemudian untuk himpunan sisinya yaitu terdapat 1,2, 2,3, 1,3, 1,3, 2,4, 3,4, dan 3,4, yaitu di mana terdapat E1, E2, E3, E4, E5, E6, dan E7. Untuk gambar yang ketiga adalah dengan himpunan V-nya adalah 1, 2, 3, 4, dimana di sini masih ada 4 simpul sama seperti sebelumnya. Perbedaannya di sini untuk himpunan E-nya lebih banyak karena di sini ada 8 sisi, hampir sama seperti yang tadi. Yang perlu ditekankan untuk grafik yang kedua adalah untuk sisi E3 dan E4 karena dia sisi ganda, dan sisi ganda yang sama-sama menghubungkan simpul 1 ke simpul 3. Jadi boleh dituliskan 1,3 dua kali, atau juga boleh dituliskan 1,3 dan 3,1. Boleh dibolak-balik karena ini bukan gerak. Yang akan diperhatikan lagi bahwa yang simpul
E8 di sini bentuknya adalah seperti dia berawal dan berakhir di simpul yang sama, sehingga bisa dituliskan di 3,3. Kemudian di sini ada jenis-jenis graf. Berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda pada suatu graf, maka graf digolongkan menjadi dua jenis, yaitu graf sederhana, yaitu graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda dinamakan graf sederhana. Gambar 2 pada gambar 2 adalah contoh graf sederhana. Kemudian yang kedua ada graf tak sederhana. Graf yang mengandung sisi ganda atau gelang dinamakan graf tak sederhana. Gambarnya ada di gambar 2 dan gambar 3 pada gambar yang tadi, pada slide tadi. Itu termasuk contoh graf tak sederhana. Kemudian berdasarkan orientasi arahnya ada dua buah jenis gerak. Yang pertama adalah grafik tidak berarah. Contohnya seperti yang di slide sebelumnya, untuk gerak tak berarah sisinya tidak mempunyai orientasi arah, jadi tidak ada busur ekor dan anak panahnya. Yang kedua adalah gerak berarah. Sebalikannya dari yang sebelumnya, untuk gerak yang berarah berarti setiap sisinya diberikan orientasi arah. Jadi nanti ada anak-anak panah yang menghubungkan titik asal ke titik tujuan. Contohnya seperti ini, yang grafik sebelah kiri. Yang nomor 1 dia adalah contoh untuk graf berarah karena dia memiliki orientasi arah. Contohnya untuk yang panah menghubungkan 7 ke 3. Nah, di situ jelas arahnya dari simpul 7 ke simpul 3. Kemudian untuk yang sebelah kanan di sini grafik tidak berarah kalau 7 di situ tidak memiliki orientasi arah, yang mana artinya dia boleh dari arah 3 ke 7 atau sebaliknya dari arah 7 ke 3. Kemudian selanjutnya ada contoh terapan graf. Arthur Cayley menggunakan graf dalam memodelkan senyawa alkena untuk menghitung jumlah isomernya, atom karbon, Celsius, dan atom hidrogen dinyatakan sebagai simpul, sedangkan ikatan antara atom C dan H itu dinyatakan sebagai sisi. Kemudian terminologi dasar bertetangga atau bisa disebut dengan dua buah simpul pada graf tak berarah G dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung langsung dengan sebuah sisi. Kemudian yang kedua ada bersisilan. Untuk sembarang sisi E, V, sisi E dikatakan bersisian dengan simpul U dan simpul V. Kemudian yang ketiga ada simpul terpencil. Simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya, atau dapat juga dinyatakan simpul yang tidak satupun bertetangga dengan simpul-simpul lainnya. Kemudian yang keempat ada graf kosong. Graf ini himpunan sisinya merupakan himpunan kosong. Kemudian yang kelima ada derajat. Derajat suatu simpul pada grafik tak berarah adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Kemudian yang keenam ada lintasan. Barisan selang-selang simpul-simpul di sini di sisi-sisi yang berbentuk V0, E1, V1, N0, dan seterusnya hingga EN dan VN. Kemudian yang ketujuh ada siklus, yaitu lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Yang kedelapan ada terhubung atau connect. Hidrograf tak berarahkan disebut graf terhubung jika untuk setiap pasang simpul U dan V di dalam himpunan P terdapat lintasan dari U ke V. Jika tidak, maka G disebut gerak tak berhubung. Pertama, dengan graf dengan 4 vektor mempunyai derajat 1, 2, 3, 4,
apakah graf tersebut adalah graf sederhana? Jika bukan, apakah jenis tersebut? Gambarkan grafiknya. Kemudian menyelesaikan. Mengingat kembali untuk graf memiliki dua jenis, yaitu sederhana yang bisa kita ambil single kemudian tak sederhana, yaitu multi, ganda maupun paralel. Yang kedua ada loop atau gelang. Nah, setelah digambarkan terdapat jenis yang tadi pada derajat yang sudah ditambahkan, yaitu A termasuk derajat 1, yang B derajat 2, C derajat 3, dan D derajat 4. Kemudian kita mendapatkan di sini yang mana menjadikan paralel X. Maka jenis grafnya yaitu graf merupakan jenis graf tidak berarah. Yang kedua, jenis graf ini juga termasuk jenis graf tak sederhana karena ada paralel ini C ke D dan D ke C ini. Kemudian untuk contoh soal yang kedua, yaitu perhatikan graf G berikut. Nah, yang telah saya buatkan seperti ini, ternyata grafnya seperti ini, bisa kita lihat kan. Kemudian perintahnya berdasarkan graf di atas, carilah sebuah lintasan dari simbol A ke N. Penyelesaiannya yaitu bisa kita ingat kembali bahwa lintasan adalah barisan selang-seling simpul-simpul, ini simpul-simpul, dan sisi yaitu berbentuk V0, E1, E1, E2 hingga seterusnya VN, EN. Nah, jadi pada gambar tersebut kita bisa tahu bahwa lintasan A ke N yaitu dari A, G, B, I, C, D, E, N. Mari kita tunjukkan. Berarti yang kita lihat di sini dari A ke G, ke B, ke I, ke C, ke D, ke E, dan ke N. Maka di sini sudah jelas bahwa lintasan dari gambar tersebut adalah ini.